Gedung kesenian Keraksaan ini berdiri di atas lahan bekas Puskesmas Keraksaan yang berlokasi di Desa Sumberlele, Kecamatan Keraksaan, Kabupaten Probolinggo. Pembangunan gedung ini menelan biaya total sebesar 2,2 miliar rupiah dan dilaksanakan dalam 3 tahap sejak tahun 2019. Gedung kesenian yang merupakan proyek Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo ini telah selesai dibangun pada tahun 2024. Namun, gedung yang direncanakan sebagai pusat kegiatan kebudayaan dan kesenian ini mangkrak dan belum pernah digunakan untuk aktivitas apapun hingga saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Detik Nusantara. Saat ini Dinda sedang berada di gedung kesenian yang terletak di Desa Sumberlele, Kecamatan Keraksaan. Bangunan yang disinyalir sudah banyak menelan biaya yang cukup banyak. Namun ironinya hingga saat ini gedung ini belum digunakan sama sekali. Untuk mengetahui lebih lanjut apa saja fasilitas yang ada di gedung ini, yuk mari ikuti liputan khusus Detik Nusantara. Baik pemirsa, kali ini kita sedang berada di pintu pertama, yaitu yang pertama ini dibuat dari seng ya pemirsa. Juga di sini sudah terlihat kunci udah gak niat, ya dari pemasangannya sudah gak niat. Jadi yang di sini cuma satu, yang di sini nggak ada. Baik pemirsa, mari ikuti saya untuk melihat di sisi lain apa saja yang ada di gedung kesenian ini dan apa saja fasilitasnya. Yuk, mari ikuti saya. Baik pemirsa, di sini kita sudah memasuki di sisi sebelah utara, yang dimana di sini sudah tidak terawat lagi. Untuk rerumputan di sekitar lainnya tidak ada yang dipotong atau istilahnya sudah berantakan ya pemirsa ya. Mari kita lihat di sisi belakangnya. Baik pemirsa, di sini kita sudah memasuki sisi belakang dari gedung kesenian ini. Dari jendela pun sudah tidak terawat dan sekitaran belakang sini pun seperti rerumputan juga nggak dirawat ya pemirsa ya. Yuk kita lihat pintu yang di belakang apakah sama yang seperti di depan. Baik pemirsa, dari pintu saja sudah sama, terbuat dari seng, juga dari pegangan pintu juga di sini sudah gak ada tempat kunci ya. Juga kotoran burung ayam di sini juga ada pemirsa, jadi nggak dirawat sama sekali. Dan di sini juga tidak terkunci ya pemirsa ya. Yuk mari ikuti apa saja yang ada di dalam gedung ini dan fasilitasnya apa saja. Anggaran yang fantastis tersebut ternyata tidak sebanding dengan kualitas bangunan yang dihasilkan, termasuk fasilitas di dalamnya. Gedung kesenian ini terkesan dibangun dengan kurang cermat. Desain interiornya terasa panas karena minim ventilasi udara. Penggunaan AC juga tidak memungkinkan mengingat adanya lubang-lubang pada dinding bagian atas dan atap. Pemirsa, di sini kita sudah memasuki area di dalam gedung kesenian ini. Kita nge-review di ruang belakang ini sudah terlihat dari lampunya ini udah parah ya pemirsa ya. Lampunya lampu gantung, digantung sendiri ya pemirsa ya. Juga seperti jendela sini tidak terawat. Dan di sini jendelanya juga tidak tertutup pemirsa, ini udah langsung bisa dibuka. Dan di sini juga tidak terawat pemirsa ya, ruangannya sangat kotor. Di sini juga ada rumah burung pemirsa. Di sini banyak kotoran juga, di bawah lantai ini sangat kotor,
juga di kamar mandi sini ada kamar mandinya pemirsa ya. Kamar mandi sini pun airnya nggak menyala pemirsa ya, juga kotor dan WC-nya juga nggak dibersihkan dari pintu ya. Dari contohnya seperti sudah di lampu ini pemirsa ya, dari lampu ini sudah tidak terawat sama sekali. Dalam anggaran sekian hasilnya cuma ini aja. Dan di sini juga terlihat sini pemirsa ya, di tembok-tembok sini juga banyak sekali kotoran kelelawar dan juga burung ya. Sama seperti di sini juga seperti ini terlalu bahaya pemirsa ya, agak ditutup ya kan, kesannya tidak rapi juga. Dalam anggaran sekian hasilnya seperti ini. Di sini juga ada kamar mandi yang mana di sini nggak ada kerannya pemirsa ya. Di sini juga nggak ada keran sama sekali, nggak ada ini juga aliran airnya. Untuk di sini sama juga pemirsa ya. Di sini kita, waduh, di sini juga tersimpan sama kayu-kayu ini. Kalau udah misal udah gak digunakan bisa ditaruh di luar daripada mengotor-ngotori ya pemirsa. Dan pemirsa di sini juga sudah terlihat sekali dari lampu yang sebelah sana sudah bergelantungan, dan yang di sini pun sama juga bergelantungan juga ya guys ya. Di sini kaki saya sudah kotor karena ruangannya memang kurang bersih pemirsa. Mari kita lihat gedung yang di sini. Baik pemirsa, sudah melihat sendiri keadaan gedung kesenian ini. Dari di atas atap ini juga udah nggak etis gitu ya pemirsa ya. Dari kipas pun nggak ada. Dalam gedung kesenian ini saya lihat di sini sudah tidak ada konsep sama sekali. Juga istilah kata gedung kesenian, di mana kesenian itu berada, saya lihat di sini tuh sama aja guys. Mungkin yang disebut kesenian ini adalah ukiran dari kotoran burung dan kelelawar seperti ini ya pemirsa ya. Dan di sini juga ada sarang laba-laba dan hewannya juga ya pemirsa ya. Pemirsa, di sini saya mencoba untuk menaiki tribun ini. Memang dari tampakannya kan sudah sangat kotor dan tidak terawat sama sekali. Di situ juga sama seperti video yang saya review barusan, paling banyak tuh ukiran kotoran burung ya pemirsa ya. Di sini tuh cuman hanya disapu aja, nggak dipel. Dan di sini juga sangat kotor ya pemirsa ya. Sudah terlihat kan keseniannya di mana pemirsa? Pemirsa bisa menilai sendiri dari gedung kesenian ini mana yang terlihat keseniannya. Untuk keseniannya juga banyak yang namanya rumah burung dan rumah kelelawar itu pemirsa. Di pojok sana dan banyak burung berkeliaran di sini. Dan pemirsa, di sini adalah toilet yang dimana lampunya udah gak nyala lagi pemirsa, dan airnya juga nggak ada pemirsa ya. Dan untuk kacanya udah sangat kotor, nggak terawat sama sekali. Sumpah ini pemirsa ya. Dari sini apa kegunaan dari ruangan ini pemirsa, dan tidak dijelaskan juga, masih belum rapi. Di sini juga ada cat, terus juga plastik pemirsa ya. Dan di sini kita memasuki kamar mandi yang dimana di sini masih belum pemirsa, masih belum dibersihkan mungkin ya. Di sini juga terlihat ada apa sih namanya ini, sarang laba-laba ya pemirsa. Di sini juga fasilitas airnya nggak menyala pemirsa ya, sangat kotor pemirsa. Ya pemirsa, di sini adalah kamar mandinya nggak nyala ya, bagian lampu udah nggak nyala. Baik pemirsa, di sini sama seperti kamar mandi yang di sebelah. Juga dari kacanya ini bingung ya pemirsa konsepnya gimana, sedangkan kaca di sebelah kanan di sini ada kacanya, bukan di sini pemirsa ya. Di sini
ada apa sih namanya, tembok ya pemirsa. Airnya sama juga gak ada yang nyala, juga kotor pemirsa, nggak dirawat. Dan di sini kamar mandi ya pemirsa ya, juga dilengkapi dengan kotoran burung juga. Sama seperti ini juga jejak. Di sini juga kamar mandi ya pemirsa ya, dan airnya nggak menyala, dan krannya juga nggak bisa diputar pemirsa, tidak terfasilitasi. Bau pemirsa, kotor. Sama seperti ruangan sini juga di sini nggak berguna banget ya pemirsa ya. Di sini juga ada ini pemirsa, itu yang udah nggak kepake tapi masih disimpan pemirsa ya. Di situ juga ada burung rumah wale pemirsa di situ, dan lampu bergelantungan yang nggak tahu di mana konsep, apa arti dari kamar mandi ini, kenapa ada seperti itu, dan kita juga nggak tahu fasilitasnya di mana dan keseniannya di mana. Di pemirsa itu banyak burung-burung pemirsa ya, sudah terlihat kan burung berkeliaran, kelelawar pun sama juga berkeliaran di sini. Dan ini adalah gedung kesenian yang tidak nampak keseniannya. Kejanggalan lain adalah adanya anggaran pembangunan Taman Gedung Kesenian Keraksaan pada tahun 2019. Namun, hingga kini tidak terlihat adanya taman hingga sekeliling gedung tersebut. Baik pemirsa, dari sekian gedung kesenian ini, saya sudah mengelilingi gedung tersebut, di mana yang katanya ada anggaran taman pemirsa ya. Dan sedikit pun di sini saya tidak bisa melihat di mana taman itu berada. Apakah ini yang disebut dengan taman pemirsa ya? Sangat tidak terawat sekali pemirsa ya. Juga pepohonan ini terlihatnya lingkungan sekitaran sini tuh sangat angker pemirsa ya. Pemirsa bisa lihat sendiri lokasinya. Dan di mana di sini juga tidak ada yang namanya taman menurut saya pemirsa ya. Baik pemirsa, demikian liputan khusus Detik Nusantara pada siang ini. Saya Adinda Putri Tania pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.